Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Wa ma yunha 'anil kadzib, dan larangan berdusta. Surat At-Taubah ayat 119 ini bagian dari drama panjang tentang kejujuran sahabat Ka'ab bin Malik, seorang sahabat muda, ahli ekonomi, pengusaha, ahli perang juga, mujahid. Tapi entah kenapa pada tahun 9 Hijriah ketika Nabi SAW berangkat ke Tabuk. Tabuk itu sekarang daerah Yordania, sebelah utara Madinah. Dan di sana pangkalan militer kerajaan Romawi. Setelah sebelumnya mereka merangsek ke Mu'tah. Bu, siap bu? Kamarige bahasa Ustaz JJ anu ngalalobrol ibu-ibu. Abdi dugikeun ka ngedal na jero hate, ibu-ibu mung geus senang ngaraji kitu. Ngalobrol wae. Henteu nya teu sadayana bunya. Janten perang Mu'tah itu perang di basis militer Romawi. Romawi teh mun ayeuna mah Amerika Inggris. Harita dipimpinna ku 4 komandan perang. Abdullah bin Rawahah gugur, Zaid bin Harithah gugur, terus Ja'far bin Abu Thalib gugur, diambil alih ku Khalid bin Walid dengan sangat kolosal, kemudian menang. Tahun depannya mereka mengumpulkan pasukan lagi di Tabuk. Karena pasukannya besar, kalau disambut di Madinah pasti madorot buat warga Madinah, maka Nabi pergi ke Tabuk. Meski perangnya tidak jadi karena orang Romawi sieun kamari wae ku Khalid bin Walid cenah urang geus eleh komo enak ku nabina cenah ku rajana gitu. Dan itu di musim kemarau, musim paceklik yang sebentar lagi panen. Jadi gogoda ieu teh keur mah sudah kosong kas di rumah itu, kas keuangan. Ini ada sumber pendapatan yang besar. Makanya banyak orang kafir, orang munafik yang tidak ikut perang. Bukan banyak, semua orang munafik tidak ikut perang. Malah mereka menghasut orang-orang Islam. La tangfiru fil har. Masa di musim panas begini mau berangkat perang? Ulah ngariripu maneh. Tadi dibaca ayat nataing tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jangan turut sama hasutan orang-orang seperti itu.
Entah mengapa Ka'ab bin Malik dia nggak mau ikut perang, merasa ini aduh cenah panen lebar kedeung deui, kalau ditinggalkan siapa nanti yang ngurus panen. Makanya perjalanan ke Tabuk itu sampai 20 hari bolak-balik ya. Itu sampai 20 berarti sampai 3 bulan lah. Karena Nabi tinggal di Tabuk 20 hari juga. Ngadaguan bisa yang musuh datang gitu. Ternyata nggak ada. Jadi perang nama terjadi. Sampai kemudian pulang, orang-orang munafik mereka datang ke Nabi dan mengajukan alasan. Bahkan dari sebelumnya juga mereka banyak minta izin. Kebohongan mereka itu kemudian dibongkar dalam surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu ngabolekerkeun ya, membuka aib. Makana maca surat At-Taubah mah dari awal sampai akhir ngeri gitunya, mun ngarti ya itu ngarti mah nya biasa we. Lamun ngarti mah ngeri galak. Cocok sama jang pembinaan kejamiahan teman ya, surat At-Taubah mah. Ada ayat la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Moal minta izin ka hidap jalma nu iman mah, nu minta izin mah jalma anu teu iman. Minta izin naon? Jihad. Unggal pengajian minta izin punten ta munafik nu kitu teh pagit. Pagit nyungkeun fatwa. Munafik nu kitu mah. Jagosan tangge cenah tingali calon anggota teh subuhna jeung isana geus ka masjid acan. Mun geus ka masjid sok kartuan, lamun acan ulah keur naon ngasupkeun munafik jadi anggota. Gitu cek almarhum ge. Loba alasan. Nah cenah teu magrib, duhur asar, magrib mah da suara raya. Duhur asar gararawe. Isya jeung subuh mah patokana ya di imah. Teu ka masjid. Alasan, da pasti alasan. Loba alasan teh. Munafik surat At-Taubah galak. Waja'al mu'adziruna minal a'rab liyudhana lahum wa marareta izin. Udur teh anu teh. Termasuk ketika pulang mereka datang lagi ke Nabi yahlifuna billah lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yardu anil qaumil fasikin. Sarupa demi Allah kami teh begini maaf tidak bisa ikut dengan Anda. Kalau kamu ridho kepada mereka, Allah moal ridho ka jalma nu fasik tuh tingali. Geus tong ridho ka anggota nu tara ngaji nu tara ka masjid mah. Komo tara miaran anggota deui. Geus tong ridho. Galak surat At-Taubah itu surat galak. Matakna ku para ulama salah satunya tidak pakai bismillah ya, yang keduanya karena memang At-Taubah jeung Al-Anfal teh mirip galakna tentang perang. Tapi Al-Anfal mah suratna perang Badar tahun 2 Hijriah. Hari At-Taubah mah suratna perang Tabuk tahun 8 Hijriah. Ieu teh cenah kudu kasarua duka beda. Matak direndengkeun teu make bismillah ku Utsman bin Affan teh. Keur ngakomodir pendapat sahabat anu sami, keur ngakomodir pendapat sahabat anu benten. Eta unggul anu teu sepakat dina masalah mushaf Quran teh nu sanesna mah sepakat. Ka'ab bin Malik anjeunna sumping ka Nabi di tengah-tengah sistem kebohongan anjeunna jujur. Bayangkeun lamun abdi dek loba alasan di payeuneun nu sanes maka abdi pasti salamet. Tapi lamun abdi ngajukeun alasan payeuneun salira
saya mengajukan alasan di depan Anda, sekarang mungkin saya selamat, tapi besok turun ayatnya, mau mungkin lepas. Maka saya jujur, saya tidak ikut perang karena saya malas. Terus tolong balasan. Maka kata Nabi, orang ini jujur, tunggu putusannya. Besoknya perintah kepada kaum muslimin boikot Ka'ab bin Malik. Boikot itu tidak boleh diajak bicara. Lamun salam tong dijawab. Salam kan Nabi 3 kali. Assalamualaikum cicing Nabi. Assalamualaikum cicing. Assalamualaikum Nabi ngalieu. Teu tengah jawab. Nyeri hati teu digitukeun ku sadusni sok. Assalamualaikum sadusni teh kitu we unggul. Nyeri hati. Kaluar we ti anggotana teh da. Hari Ka'ab bin Malik mah moal. Kadulurna kakapi lanceukna Abu Qatadah, Assalamualaikum. Teu dijawab. Dagang eueun nu meuli sahabat teh kecuali nu eta orang munafik. Ka masjid salami 40 dinten teu aya nu ngajak ngobrol, ditanya teh anu ngajawab, tapi anger ka masjid 40 dinten. 10 dinten berikutna saur Nabi kulawargana kudu ngajauhan, istrina anakna kudu ngajauhan. Salami 50 dinten itu hampir 2 bulan. Sampai turun ayat wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innahu wat-tawwabur rahim. Tak kadituna ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Meski Ka'ab saat itu ada di kelompok orang-orang bohong, tapi dia memilih bergabung dengan orang-orang jujur. Meskipun dia dimusuhi oleh orang-orang jujur, meskipun dia dihukum oleh orang-orang jujur, meskipun dia didukung penuh, bahkan raja dari Gosan pernah datang, sudah cenah gabung ke sini, kamu dicampakkan oleh Muhammad mah. Tawaran untuk dia mun ayeuna mah naik jabatan disogok kumaha beunghar lah juga si talun ya. Dia nggak mau. Dia nggak mau ikut sistem kebohongan. Dia memilih masuk bergabung dengan orang-orang jujur. Setiap ayat yang mengatakan bersama orang-orang ini menunjukkan sistem. Kita bisa menjadi orang jujur itu kalau kita masuk sistem bersama orang-orang jujur. Sistem yang mendukung terwujudnya kejujuran. Dan kita turut mewujudkan sistem itu. Sebaliknya, tidak mungkin ada kebohongan kecuali itu juga menjadi sistem dan kita menjadi bagian dari sistem kebohongan itu. Tinggal kita mau pilih jadi bagian dari orang-orang yang jujur atau mau bergabung dengan orang-orang yang tidak jujur. Kata Ka'ab bin Malik, saya bersyukur sekali taubat saya karena saya jujur. Sedangkan orang munafik anu teu jala jujur saat eta dihampura, tapi kemudian turun suratna surat di surat At-Taubah ngabolehkeun orang-orang munafik.
Jadi kata Ka'ab, saya berdosa karena tidak ikut perang, tapi saya tobat dengan kejujuran saya. Jadi wujud tobatnya kudu jujur, makanya kesananya yang disebut tobat itu mengakui kesalahan tanpa dalih. Jadi lamun budak kaberangan, kunaon maneh kaberangan? Tuh cenah usah dipuarang heula ku pun biang tah bohong nu kitu teh. Cenah usah da macet, cenah hujan macet. Initna tuh pada subuh. Jadi kalau dia beralasan itu berarti tidak jujur. Orang yang jujur itu, kenapa kamu kesiangan? Mohon maaf Ustaz, saya mengaku saya malas, saya terlambat, mohon maaf. Nggak segitu Jangan banyak alasan. So dari alasan on ge mal bener bohong. Cenah dipuarang lah ku ibu piraku indung ngajarkeun kaborangan, piraku bapak ngajarkeun kaborangan. Cenah da bapana teu ngarti, atuh bapak tahan bapana teh subuh keneh. Mudek nitah gitu, ibu iki pan ibu sudah sepakat memasukkan saya ke pesantren, kudu disiplin. Terus alasan itu dipelihara nepikeun kakira ge moal beresta persoalan santri kaburangan. Santrina didisiplinkeun, ustazna teh didisiplinkeun, sarua. Ini kita melegalkan kebohongan. Nah hari ka santri kitu, hari ka ustazna, henteu ka guruna, henteu. Ini enggak bisa, harus sistem gabung, kompak semuanya menjadi orang-orang jujur dan kita gabung di sana. Mohon maaf ya, saya aktif di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu dalam beberapa hal terutama dulu itu banyak sistem kebohongan. Saya ngobrol di Bio Farma, meningari cenanya cek abi teh gitu. Eta dek UN dijaga ku tentara ku polisi. Lah ustaz da anger we cenah formalitas. Najan sakola negeri anger we cenah. Pan tentara na disogok, polisi na disogok. Nah cita gitu. Menurut sakola negeri mah abdi ge sakola negeri tuh sakola negerinya benernya nya cenah. Kecuali sakola negeri Ustaz Husni. Tah cenah. Kumaha atuh da cenah. Jadi legal, kebohongan itu jadi legal. Aya polisi ya tentara udah jadi legal ku anak polisi jeung tentara karena nggak ada yang berani melawan sistem kebohongan itu untuk memilih jujur meskipun diasingkan. Diasingkannya kedua belah pihak. Ka'ab bin Malik, kok orang munafik disalahkan, beleguk siapa bet jujur cenah gitu. Kok orang-orang jujurnya pun disalahkan, kenapa kamu disalahkan? Tapi tetap konsisten dalam kejujuran. Kesininya sudah agak lebih baik. Anger ya kebohongan itu. Ya, akreditasi, sertifikasi, bos. Ya, alhamdulillah pesantren Persis sekarang baru dapat bos pesantren kita. Ya, dan saya sudah amanahkan. Kami sudah sepakat di rapat omat sesuai peruntukannya. Laporan kudu bener, jangan ada manipulasi doraka. Da anger ke nu ditanya nama anak di akhirat pelaku pimpinanna cete gitu. Tong aya nu ngabohong. Mun meuli sopat 3 juta tong jadi harga 6 juta. Dan dalam semua ya. Kalau kita tidak begitu susah. Dalam nilai juga sama, manusia itu sakit tuh. Ini semua untuk sebagai penegasan kita wujud bagian dari ketakwaan. Ittaqullah. Kenapa budaya korupsi di kita susah hilang? Nyatu dari sekolah anaknya diajar nyontek dilegalkan. Ya. Kemudian laporan palsu dilegalkan. Tuh udah jadi sistem yang tahu sama tahu, manipulasi. Makanya saya dilengitkeun kabohongan. Hadisnya yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda,
Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu membawa pada surga. Wa innar rajula la yasduqu. Dalam riwayat lain ada wa yataharras sidqa hatta yakuna siddiqan. Seseorang yang berani jujur lalu dia membiasakan jujur, maka akan dijadikan orang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu membawa pada durhaka. Kedurhakaan itu karena ada dusta, berani berbohong. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kedurhakaan itu membawa pada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang yang berdusta, sekali berdusta lalu dia terbiasa berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis ini mengajarkan surga dan neraka itu tergantung kejujuran. Siap tidak kita jujur dengan diri kita sendiri? Jujur dosa orang sakumaha, amal kita berapa? Jujur dengan harta yang ada, dengan hutang yang ada, baru hutang sing jujur. Hutang loba gaya diheulakeun bantu kebohongan. Jujur dengan dosa yang kita miliki. Dalam setiap malam kurang dijujurkan ka Gusti Allah, kemudian memperbaiki. Tidak kamuflase dengan dandanan kita ahli ngaji. Ya menang ahli ngaji wajib, tapi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa akhlak itu jadi karena keberanian mencoba lalu membiasakannya. Dan pembiasaan ini butuh lingkungan. Dengan demikian dia akan dijadikan orang yang jujur. Sebaliknya akan dijadikan orang yang berdusta. Maka nih di sini para pendidik bertanggung jawab betul. Bagaimana mewujudkan sistem jujur, bukan sistem yang melegalkan kebohongan. Nah budak abdi jadi baong, nyameur nyobaan baong, tuluy kababawa ku sistem anu bararaung jadi baong. Sebaliknya anu tara salat oge nya dijahit, diajak jujur, kemudian dibiasakan jujur, bergaul dengan orang-orang jujur, dia akan menjadi orang yang jujur, orang yang soleh. Dan itu tugas hidayah para mubalik, para ustadz membikin sistem itu. Meski ujung-ujungnya keberanian dia untuk jujur dan memilih jujur eta misteri. Kita sudah siapkan sistem yang jujur, orang-orang jujur, ai budakna teresep mah eta mah hese. Orangnya tidak senang bergabung di jamaah Persis, padahal di Persis orang-orangnya jujur, melegalkan kejujuran, moal aya melegalkan kebohongan. Ya. Ada yang lain toleran, ternyata paling intoleran. Kita jujur, tapi teresep gabung jeung urangnya setan. Di sanalah makanya dalam Al-Qur'an hidayah itu wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu itu memberikan hidayah pada jalan yang lurus. Tapi ayat yang lain innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang meski itu kamu cintai. Maksudnya hidayah nuduhkeun, membuat sistem ini tugas para pendidik, Pak Bu. Tapi keur nyolehkeun budak nanyaan mah hese. Tong boro para pendidik, para ustad. Nabi saja nggak bisa. Karena kuncinya ada di anak itu. Siap tuh manehna berani untuk jujur, berani gabung dengan orang-orang jujur.
Najan geus dijieun sistem hade di urang, aya resepna mipir ka ditu mah. Hese. Geus dikumaha-kumaha oge, diingetan. Berarti hidayahnya belum dapat. Eta mah nganunggul bisa ngadoa. Ngadoa ge mun diijabah di dunia, lamun teu dijabah di dunia keun Pak Bu. Dijabah di akhirat. Doa itu nggak mungkin ada yang tidak diijabah, lamun teu di dunia, dijabahna di akhirat. Ini yang mohon dipahami ya, karena posisi saya sebagai praktisi pendidikan. Abdi teh cenah ngasuhkeun ke pesantren teh yang budak soleh, nah jadi kieu teh ingat tuh. Yang harus Bapak Ibu nilai itu, ini pesantren kami, sekolah kita, sistemnya sudah baik belum? Eta. Kalau sistemnya sudah baik, ya alhamdulillah. Kalau belum silakan kritik. Kalau kami melegalkan ketidakjujuran, melegalkan indisipliner, melegalkan ketidakberadaban, nah itu baru silakan kritik. Termasuk dari ustad-ustadnya. Kalau kami sudah baik, ternyata anak bapak ibu terbaik, mah tuh di luarnya, di luar hidayah kami, itu mah urusan hidayah Allah. Meski teorinya begini gitu. Jadi tergantung pembiasaan, bergabung dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia akan dijadikan orang yang baik. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiki salatun, ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji khianat, wa idza tumina khona, kalau diamanahi khianat, ya, berjanji ingkar, diamanahi khianat. Hadis ini membuat Abu Bakar ketakutan, gelisah. Kunaon? Ya siapa yang lepas dari ini? Orang mau ngomong dah hese jujur teh, terutama menceritakan sesuatu sok hayang nambahan we gitu. Nya apa punya sok hayang nambahan we. Janji ingkar, janji kumpul mau berangkat ke atau pengajian we, jam 8. Lain getar jam 19.30 mah salat isya kene atuh. Nunyian surat nage geus ngabohong. 1945 daratang teh 1945 jamaah persis. Henteu. Kecuali ustazna geus aya di dinya tah moal baralik deui. Angeur datangna telat. Janji kumpul dek angkat ka anu jam 8, asli jam 8 berangkat. Moal. Diamanahi khianat. Taruh Susah Rusni, jamaah-jamaah yang diamanatan ketua jamaah bararagu Susah Rusni pan teu sadayana nya. Taskil Susah Rusni bener geus amanah. Sesuai ini program nu direncanakeun teh dijalankeun. Terjalankan semua enggak? Enggak. Atuh cenah beraturan teh munafik cek Abu Bakar. Munafik itu fid darkil asfali minan gelisah Abu Bakar mah urang mah tiis we. Teu ngaruh. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan idza haddatsa wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu kadzaba. Jadi dia betul-betul merencanakan dalam dirinya akan berdusta. Jadi kata para ulama, hadis ini hakikatnya ditujukan ke orang munafik. Yang orang munafik itu kalau bicara pasti bohong karena diniatan. Kalau janji pasti ingkar karena diniatan. Selalu begitu, diamanahi khianat. Ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, bohong. Janji lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kenyataannya lain ukhriju la yakhrujuna ma'ahu. Diamanahi ini di sini di posnya, kabur. Fala tuwallumul adbar, ngadon kabur.
Orang munafik ngariweukeun we dina perang oge gitu. Nah, kalau ada orang Islam sedikit-sedikit kan mungkin bohong tuluy ya, dalam keimanannya. Kadang-kadang ada inkarnya, kadang-kadang ada khianatnya. Itu mas seperti orang munafik. Tapi seperti orang munafik itu juga berarti dosa besar. Nganteu mirip pisan mah. Bedanya apa? Kalau munafik asli fiddarkil asfali minan nar walam tajidalahum nasiro, kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang Islam seperti munafik kana neraka kan ke dijahit mun Allah ngeresakeun. Kalau Allah menghendaki malah dia bisa selamat tidak ke neraka asal katutupan ku amal-amal baiknya. Amal baiknya lebih banyak daripada dustanya. Dusta nage teu dihajar. Geus beres ngobrol teh nanya abdi bet ngabohong tadi tah kadang gitu. Berarti itu bukan munafik. Sejati itu mah seperti orang munafik. Jadi hadis-hadis seperti ini ditujukan ke orang munafik. Kalau ada orang Islam seperti ini hanya seperti orang munafik tapi Islam tetap, mukmin tetap. Disarwakeun yang munafik itu karena dosa besar. Ya, dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan tobat. Mun teu tobat peluangnya disiksa. Meski tidak selama-lamanya. Hadis yang terakhir dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitul lailata rajulaini atayani. Ini hadis yang aslinya panjang. Aku melihat mimpi malam tadi dua orang laki-laki datang kepadaku lalu membawaku, dalam riwayat lain panjang. Lalu mereka berkata, "Ya Nabi teh dibawa, lalu melihat ada orang yang tidur, di atasnya ada lelaki yang bawa batu besar, ditindihkeun kana sirahna hancur, batuna hancur. Siapa itu? Hayu cenah. Cek duaan ini malaikat Jibril dan Mikail. Melihat tungku besar, lelaki perempuan ditaranjang diduruk didinya. Keluar turunkeun di seuneuna asup deui kitu turun naik dibakar sambil telanjang. Yang ketiga, Nabi dibawa ke seseorang yang tenggelam di danau darah. Dia berenang ke tepian di baledogan deui ka tengah deui, wah tilalap. Yang keempat, nah ini Nabi melihat ini seseorang yang yusak sidku ini paham dikitukeun. Siapa itu? Nabi menjelaskan di sini fakadzabun yakdzibu bil kitsbah. Dia itu tukang wadul. Awalnya dia hanya berdusta satu kali dusta. Tumalu anhu, tapi kemudian berturut-turut hatta tablughul afaq, sampai memenuhi penjuru bumi. Karena tadi bah yang namanya dusta itu sistem. Wani dicontohan ieu ku inohongna bohong geus kaditunan teh narurutan susah. Sekali dilegalkan mun di sakola mah kaburangan geus kaditunan teh hese dieureunkeunna. Jadi dosa dia satu memenuhi seluruh alam. Sekali ustad berbohong, naudzubillah min daliknya moal aya meureun. Takdirin ayat turutan ku sadi-sadina kitu jadi legal bohong deh. Maka itu memenuhi seluruh afaq. Fayusna'u bi ila yaumil qiyamah, maka dia begitu sampai terjadinya hari kiamat. Makanya saya belum menemukan ya di Fathul Bari di Korean enggak ketemu, di Saranawi enggak ketemu. Ketemunya di kitab Al-Qiyamatus Sugro, ini silsilah. Saya pernah fotokopi khusus dihadiahkan ke bapak saya ya, Syekh Sulaiman Al-Asqor. Bagus, terjemahnya juga sudah ada. Ngada maca terjemah mah teu ngeunaheun, mending maca asli. Beda sakedik. Muka bapak itu ke terjemah bukan Arabnya. Arab. Nah, di sana ada ulasannya. Ini berarti jadi dalil. Ini sebelum hari kiamat. Kalau sebelum hari kiamat siksa semacam ini siksa kubur.
Yang tadi tenggelam dalam darah itu adalah orang yang terlibat dalam riba, karena dia hakikatnya membunuh orang-orang. Nyekek Pak. Mana riba nu teu nyekek. Komo Bang Mega mah. Aya ada curhat, anak singkong cenah anak kingkong cenah gitu. Naon Pak Haji itu cenah nepikeun ka gering. Bungana mereka mimiti mantu cenah. Anak singkong cenah si orang anak kingkong cenah gitu. Nya dari Qur'an ge riba mah gitu, ada afa mudo afa, moal mungkin tenyekek bapak batur nu kacekekna. Terus yang ditungku itu adalah pala pelacur. Terus yang tidur lalu dia ditindih dengan batu besar sampai hancur, itu ahli pengajian utara sholat tahajud gitu. Matak mending tong ngaji sekalian. Gitu ahli pengajian, nu tukang ngaji, tukang ngapalkeun Quran tapi tara sholat tahajud. Ari teh tahajud capek mah teu naon nya karena sakit. Ieu mah dawuh niat. Ka masjidna teh geus ngong adzan subuh we. Can ngong adzan subuh mah bari jeung kaburanan teh ge. Teu aya gerak ya, bangun. Itu ahli-ahli pengajian tindih karena sama dia dengan orang yang tidur. Harusnya Quran itu dibaca ya, yang sudah dikaji jadi ilmu itu kemudian dizikirkan dalam sholat malam, ieu ngadon sarewe. Matak cek Nabi tan dikihan ta ceulina ku setan, irungna disarean ku setan, berarti jadi setan gitu teh. Najan memena maca ayat kursi, pancan ayat kursi teh ngajauhkeun setan. Cenah abdi usah geus maca ayat kursi, hese we hudang berarti manehna jadi setan. Bahaya. Nah, ini hadis menunjukkan ya bahwa hati-hati dengan satu dusta kita. Punten Pak, terutama kita sebagai orang tua, sekali kita melegalkan satu dusta, neraka anak bahaya. Ini banyak anak-anak curhat, ari abdi dititah ka masjid si bapak henteu cenah gitu. Ari abdi dititah ngapalkeun Quran si ibu henteu. Ari abdi dititah gitu, protes. Jadi kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin baik, sok baik. Kudu kowe nitah ka budak, ngajurungkeun budak ngaji ari urang henteu, pan bohong teh. Ngajurungkeun budak ka soleh ka masjid, sok ngaji maca bari bapak ibu henteu, bohong atuh. Ngomong ngungkul ari amal teu aya bohong gitu. Matak tong disakolakeun ka pesantren budak teh pagitnya. Moal berat gitu. Ini semua meskipun tadi satu dosa jadi sepenuh ufuk dan disiksa tadi gitu tahu. Porekelkeun disiksa. Ditindih kemudian disobek nepikeun ka bengak kitukeun diturus jadi gitu-gitu. Karena hakikatnya kita terlalu banyak ngomong tapi tidak ada amal. Meskipun kata Ibnu Katsir khusus para mubalik ya, terkait ayat atamuruna nasa wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kalau memang harus disampaikan, sampaikan we, tinggal tetap belajar untuk sampai pada apa yang disampaikan itu. Tong nepikeun ka sieun urang jadi mubaligna teh gitu. Da abdi cenah belum jadi orang yang sempurna. Khusus mubalig mah ayat toleransi tapi syaratnya tadi tetap berusaha untuk menjadi orang yang sempurna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.